Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Agribisnis Pangan dan Non-Pangan dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang komoditas hasil laut dan air tawar, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni ada Alvin Nurhasnia, Khairul Anam, dan saya sendiri Nur Adini Aulia. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari tonton langsung materi berikut ini, yakni komoditas hasil laut dan air tawar. Baik, saya akan memperkenalkan kembali kami dari kelompok 10 dengan anggota Alvin Nurhasnia, NIM 22, Khairul Anam, NIM 54, dan saya sendiri Nur Adini Aulia, NIM 68. Di sini kami akan menjelaskan tentang komoditas hasil laut dan air tawar. Untuk pokok pembahasannya sendiri, yakni ada sistem agribisnis, ada potensi, ada kondisi existing, ada regulasi, ada hasil olahan atau nilai tambah, ada permasalahan komoditas, dan juga studi kasus, di mana nantinya pokok pembahasan ini akan kami bagi menjadi 3. Dan bagian saya, yakni saya akan menjelaskan tentang sistem agribisnis, potensi, dan kondisi existing. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yakni sistem agribisnis komoditas hasil laut dan air tawar. Di mana di sini ada subsistem hulu, budidaya, hilir, juga jasa layanan pendukung agribisnis. Untuk subsistem hulu, di mana subsistem hulu ini adalah subsistem pengadaan sarana produksi pertanian seperti mesin, lahan atau kolam, pupuk benih pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja. Untuk subsistem budidayanya sendiri, subsistem ini yang mengelola input-input untuk menghasilkan produknya, yaitu bisa dari pemeliharaannya, terdapat pupuk kolam dan pemberian pakan, dan juga panen atau pasca panen. Untuk subsistem hilirnya sendiri, yakni subsistem agribisnis hilir meliputi pengolahan dan pemasaran atau tata niaga produk pertanian dan olahannya. Jadi, setelah di subsistem budidaya, setelah mendapatkan hasilnya, yaitu ikan, baru kita nanti olah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Dan selanjutnya untuk subsistem jasa layanan pendukung agribisnis, yakni semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem, di mana lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini contohnya saja seperti penyuluh, konsultan keuangan, dan juga penelitian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang potensi komoditas hasil laut dan air tawar. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB. Sementara total produksi perikanan tangkap di laut dan danau adalah 5,863 juta ton. Untuk terumbu karangnya sendiri yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%. Kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45%. Laut Indonesia memiliki sekitar 8,500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Ini adalah kondisi existing komoditas hasil laut dan air tawar. Selama periode 2009 sampai 2012, pencapaian PDB subsektor perikanan atau berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,7% dari
177 triliun menjadi 255 triliun. Nilai PDB nasional selama periode yang sama meningkat sebesar 13,95% atau dari 5.606 triliun menjadi 8.242 triliun. Sedangkan pertumbuhan PDB subsektor perikanan dilihat berdasarkan harga konstan. Pada periode tersebut sebesar 6,493%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan PDB nasional yaitu sebesar 6,31%. Di mana kontribusinya PDB ini perikanan terhadap PDB pertanian tahun 2012 bisa dilihat pada gambar ini. Yakni untuk tanaman perkebunan ini ada 13%, peternakan dan hasil lainnya 12%, untuk kehutanan 4%, perikanan 21%, dan tanaman bahan makanan 50%. Dilihat dari kurva ini atau gambar ini, yakni perikanan menempati urutan kedua terbesar dalam hasil produksinya, yakni yang pertama ada tanaman bahan makanan dan yang kedua disusul oleh perikanan. Nama saya Alvira Rasnia, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang regulasi dan kebijakan serta nilai tambah atau olahan dari komoditas hasil laut dan air tawar. Di sini ada regulasi atau kebijakan komoditas hasil laut dan air tawar. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2015 sampai 2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni sumber daya manusia, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional yang penjabarannya dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan fungsi atau bisnis melalui proses dari hulu sampai hilir. Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional atau Nawacita. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun menjabarkan dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pokok, yaitu membangun kedaulatan. Di sini membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian menerapkan prinsip pengelolaan, yaitu menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kemudian ada meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua, ada kebijakan lintas bidang, yaitu pengarusutamaan gender, pembangunan kewilayahan, adaptasi perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini ada hasil olahan atau nilai tambah komoditas hasil laut dan air tawar. Jadi komoditas hasil laut dan air tawar ini bisa diolah berbagai macam. Juga hasil perikanan ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat itu sebagai bahan pangan. Jadi sampai saat ini hasil perikanan ini merupakan sumber hayati protein yang utama dalam gizi masyarakat di Indonesia. Seperti bentuk ekspor perikanan ini dalam bentuk ikan dalam kaleng, tuna, cakalang beku, filet ikan kakap, udang beku yang dipotong kepala, udang beku bekas potong kepala, dan udang beku yang sudah dikupas kulitnya. Jadi hasil olahan atau nilai tambah komoditas hasil laut dan air tawar ini dapat diolah berbagai macam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan komoditas hasil laut dan air tawar. Yang pertama yaitu lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap, di mana data perikanan tangkap Indonesia ini diperoleh dari pendaratan hasil tangkap. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata.
Untuk permasalahan yang kedua yaitu kemiskinan masyarakat nelayan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat nelayan Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Menurut jurnal yang saya baca, yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia sekitar 16,2 juta nelayan di Indonesia atau sekitar 44% dari jumlah nelayan yang mencapai 37 juta jiwa hidup di bawah ambang kemiskinan. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu lemahnya armada perikanan tangkap nasional. Berbagai sumber menyebutkan bahwa dari 7.000 kapal ikan yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif Indonesia, sekitar 70% diantaranya merupakan titik asing. Selain itu, armada perikanan tangkap Indonesia sebagian besar memiliki produktivitas yang amat rendah, yaitu hanya 8 ton kapal per tahun. Untuk permasalahan yang keempat yaitu permasalahan illegal fishing atau pencurian ikan dan lemahnya penegakan hukum. Permasalahan yang kelima yaitu pelayanan perizinan usaha perikanan yang berbelit-belit dan masyarakat dan syarat dengan pungutan liar. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Kelompok kami mengangkat studi kasus ini di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan judul Potensi Perikanan dalam Peningkatan Perekonomian. Hasil produksi perikanan Kabupaten Bulukumba diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian daerah. Ada 5 jenis ikan unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Bulukumba dan dapat diekspor ke luar Kabupaten Bulukumba, yaitu hanya ikan layang, ikan tuna, ikan cakalang, ikan kembung, dan ikan paperek. Potensi perikanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal apabila ada kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dapat memberikan kontribusi yang besar baik bagi perekonomian Kabupaten Bulukumba maupun perekonomian masyarakat, khususnya nelayan di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya itu ada tabel hasil analisis pada jurnal tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang mau ditanyakan.